Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tristami Madiarena ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 yang beranggotakan dari Jaja Rizky, Trihasto Kuncoro, Dian Rahmawati, Tristami Madiarena, dan Siti Lutfiah. Adapun hasil diskusi kami yaitu sebagai berikut. Jembatan dapat didefinisikan sebagai suatu konstruksi atau struktur bangunan yang menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah, baik oleh sungai, rawa, danau, selat, jalan raya, jalan kereta api, dan perlintasan lainnya. Perkembangan transportasi yang semakin erat kaitannya dengan pembangunan, baik berupa pembangunan jalan maupun jembatan yang berfungsi memperlancar kendaraan sehingga tercipta efisiensi waktu dalam beraktivitas. Kemudian bagian-bagian jembatan yang terdiri dari bangunan atas, expansion joint landasan, pondasi, kepala jembatan, perlengkapan jembatan, bangunan pengaman, dan jalan pendekat. Adapun struktur atas jembatan atau upper struktur yaitu sebagai berikut. 1. Trotoar, 2. Slab lantai, 3. Gelagar atau ginder, 4. Balok diafragma, 5. Ikatan pengaku atau ikatan angin ataupun ikatan melintang, kemudian 6. Tumpuan atau biring. Kemudian ada struktur bawah jembatan yang terdiri dari pakal jembatan atau abutment, 2. Jenis kap dinding penuh yang berisikan beton, baja tulangan, dan pasangan batu, kemudian pilar jembatan atau pier. Analisa balok T jembatan meliputi data struktur gelagar. Gambar yang tertera pada slide tersebut yaitu tampak samping dari jembatan. Kemudian beban yang dihitung dalam merencanakan secara umum dibagi menjadi 2, yaitu beban primer dan beban sekunder. Beban primer adalah beban yang merupakan muatan utama dalam perhitungan tegangan untuk setiap perencanaan jembatan. Beban primer mencakup beban mati, beban hidup, dan beban kejut. Adapun beberapa bagian dari beban primer yaitu beban mati tambahan, beban hidup, beban T atau beban lantai kendaraan, dan beban D atau jalur lalu lintas. Kemudian beban sekunder adalah beban pada jembatan-jembatan yang merupakan beban atau muatan sementara yang selalu bekerja perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Sedangkan beban sekunder terdiri dari beban angin dan gaya rem. Beban angin yaitu gaya angin tambahan arah horizontal pada permukaan lantai jembatan akibat beban angin yang meniup kendaraan di atas lantai jembatan dihitung dengan rumus di bawah. Beban gaya rem. Gaya rem juga dapat diperhitungkan sebesar 5% beban lajur D tanpa faktor dinamis. Kemudian beban gempa. Untuk struktur jembatan dengan daerah sendi plastik beton-beton bertulang, maka faktor tipe struktur dihitung dengan rumus S sama dengan 1,0 dikali F, dengan F sama dengan 1,25 dikurangi 0,025 dikali N, dan F harus diambil lebih dari 1, dan faktor perangkaan. N adalah jumlah sendi plastik yang menahan deformasi struktur untuk nilai N sama dengan 1. Gaya gempa vertikal seperti pada gambar di bawah. Kombinasi beban ultimate. Berikut hasil diskusi kelompok kami tentang beban ultimate. Kemudian asumsi perencanaan. Perhitungan kekuatan dari suatu penampang yang terlentur harus memperhitungkan keseimbangan dari tegangan dan kompatibilitas regangan. Jarak tulangan.
Jarak tulangan harus cukup memadai untuk penempatan penggetar dan memungkinkan ukuran terbesar dari agregat kasar dapat bergerak saat digetarkan. Jarak minimum antar tulangan 1,5 ukuran nominal maksimum agregat atau 1,5 kali diameter tulangan. Jarak bersih antar tulangan kurang dari 1,5 diameter tulangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.